pada kesempatan kali ini kita cari tahu yuk apa itu penggerak roda RWD, FWD, dan AWD pada mobil. Kira-kira mana yang lebih baik dari segi kecepatannya dan tingkat keiritannya atau kenyamanannya nih gengs. Simak video ini sampai habis ya gengs. FWD merupakan singkatan dari front wheel drive, RWD singkatan dari rear wheel drive, dan AWD singkatan dari all wheel drive. Jadi jelas ketiganya sangat berbeda ya gengs. Pada dasarnya ketiganya punya konstruksi dan karakter masing-masing gengs. Jadi sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya nih. Kelebihan dari penggerak FWD atau front wheel drive adalah mesin akan menyalurkan tenaganya ke roda bagian depan gengs secara langsung. As roda depan langsung terhubung dengan transmisi dan mesin tanpa harus melalui propeller atau diferensial. Makanya gengs, komponen FWD itu lebih sedikit dan juga dari ongkos produksinya juga murah. Kelebihan lainnya, selain komponennya sedikit dan ongkos produksinya juga murah, penggerak roda depan biasanya irit BBM gengs karena memiliki bobot yang ringan. Lalu kelebihan lainnya, FWD atau penggerak roda depan ini ada pada kabin yang memiliki lantai yang rata, jadi lebih nyaman untuk ditumpangi penumpang. Lalu kekurangannya adalah komponen FWD ini memiliki komponen kaki-kaki yang gak seawet RWD atau penggerak belakang gengs, karena roda depan bekerja sangat ekstra gengs. Dan FWD ini benar-benar harus menanggung beban, seperti harus menggerakkan roda dari mesin dan juga berbelok. Oleh karena itu, radius putarnya juga terbatas. Tenaga yang dimiliki FWD juga tidak sebesar RWD di jalan menanjak loh gengs. Teorinya gini gengs, ketika menanjak, otomatis beban akan berpindah ke belakang, sehingga daya dorong akan kuat apabila menggunakan penggerak roda belakang gengs. Lalu, FWD juga memiliki kekurangan di saat kecepatan tinggi gengs. Resiko understeer FWD termasuk besar. Saat kecepatan tinggi dan mobil disuruh berbelok kiri atau ke kanan, mobil kayak nggak mau belok gitu gengs. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Untuk mengurangi resiko understeer, ya kalian cukup mengurangi kecepatannya. Nah, kalau RWD rear wheel drive atau penggerak roda belakang punya kelebihan yang tahan banting, khususnya buat yang jalanannya jelek dan menanjak, karena roda belakang yang hanya bertugas menggerakkan mobilnya gengs. Buat yang mau belok-belok tuh urusan bagian depan, jadi masing-masing punya tugas nih gengs. Penggerak roda belakang ini didapat dari tenaga mesin yang disalurkan oleh gardan yang diletakkan di belakang dan terhubung ke roda belakang gengs. Jadi roda belakang fokus menggerakkan saja, gak kayak FWD, semuanya itu dikerjain sama dia. Lalu kelebihan lainnya RWD atau penggerak roda belakang ini bisa berbelok lebih patah gengs, dan power steering RWD juga lebih enteng. Lalu kekurangan RWD ada di bobotnya gengs, biasanya lebih berat dari FWD. Komponennya banyak, seperti besi panjang yang menyambung dari depan ke belakang buat nyalurin tenaga mesinnya. Itu baru gardan, belum lagi komponen mekanis lainnya. Biaya mekanis tersebut akan jauh lebih besar dari FWD gengs. Lalu bagian lantai kabin akan menonjol di bagian tengahnya tuh, karena mobil penggerak belakang akan membuat ruangan untuk gardannya. Dan kekurangan lainnya ada di konsumsi bensin yang sedikit lebih boros dari FWD, misalkan yang mesin 1500. Tapi yang ini sih kalau dibandingin jauh lebih boros. Kekurangan lainnya, RWD biasanya bisa oversteer atau ngedrift bahasa kerennya, karena keunggulannya bisa berbelok lebih patah itu gengs, yang bisa bikin mobil oversteer. Makanya kalau bawa mobil ini harus hati-hati juga kalau belok. Nah, sekarang kita bahas AWD atau all wheel drive. Ada juga 4WD yang kepanjangannya four wheel drive, atau bahasa Indonesianya penggerak semua roda atau keempat rodanya. Ya gitu deh. Sistem ini biasanya ada modenya gengs, sesuai kebutuhannya, yaitu four wheel drive. Dalam kondisi mesin normal, mesin akan menggerak roda depan atau belakang saja. Driver bisa mengubah modenya menjadi penggerak roda 4 dari transmisinya. AWD juga ada dua tipe, full time atau part time. Full time untuk mendapatkan tenaga ke semua roda secara permanen dan gak bisa milih depan doang atau belakang doang. Hanya bagi porsinya saja geng, biasanya 60 atau 40. Sedangkan AWD part time hanya bergerak jika sensor mendapatkan gejala slip gitu geng.
Kelebihannya adalah AWD membuat traksi mobil menjadi maksimal karena 4 rodanya bekerja. Karena AWD lebih modern, AWD punya kelebihan apabila ban slip, tenaga akan tertransfer ke roda lainnya agar mobil tetap stabil. Handlingnya pun AWD lebih unggul ketimbang FWD dan RWD, makanya AWD lebih aman dan mudah dikendalikan, gengs. Kekurangannya adalah bobot, karena memakai sistem penggerak depan dan belakang. Dan bisa saja konsumsi BBM-nya lebih boros dari RWD. Namun bisa juga konsumsi BBM-nya lebih irit, tergantung pengguna modenya. Dan kekurangan yang uniknya, AWD bisa understeer dan bisa juga oversteer, gengs. Ya, itu tergantung pabriknya, mendesainnya bagaimana. Nah, biasanya mobil yang menggunakan AWD ada di mobil sport, supercar, hypercar, atau mobil untuk off-road, gengs. So, itulah pembahasan AWD, FWD, dan RWD. Pada dasarnya, tergantung selera dan kebutuhan serta isi dompet, gengs. Jadi, menurut kalian mana yang terbaik? Coba tulis di kolom komentar ya, gengs.